Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati Syekhuna Mursiduna Sayyidi Pangarsabah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Majelis Dzikir Bani Ikhwan, wabil khusus kersana Bapak Ustadz Muhammad Sahroni, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang serta barokah, dan mudah-mudahan keluarganya jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya, putra-putrinya jadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Lembaga Dakwah Thariqah Qadir Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Tangerang, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita kersana Bapak Ustadz Muhid. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang serta barokah. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para imam khotaman, para pemangku manaqib yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati seluruh ikhwan wal akhwat Thariqah Qadir Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Pangarsa Guru Agung Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan pertolongannya kita pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di majelis dzikir Bani Ikhwan dalam rangka khidmat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada para aulia Allah, khususnya pada guru mursyid kita Pangsabah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu.
dan mudah-mudahan melimpah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dengan wasilah pengajian kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala maksud kita semua dan dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara manakib ini, terlebih dahulu marilah kita hidupkan ismu zat kita masing-masing, bertawajuh pada Allah dan mengharap rahmat dan ridhonya agar kita semua senantiasa istiqomah dalam mengamalkan zikrullah yang sesuai dengan bimbingan guru mursyid kita semua. Dan marilah kita awali manakib ini dengan majelis doa dengan membacakan suratul Fatihah. Pertama kita bacakan surat Al-Fatihah ini untuk guru mursyid kita Pangarsa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafat Hajul Arifin radhiyallahu an, yang membina dan membimbing kita dan mengayomi seluruh ikhwan akhwat Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyemarakan keharuman ridho kepadanya. Ya Allah, tolonglah kami semua yang hadir di sini dengan asrar yang telah Engkau letakkan kepadanya. Bi barakatimul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua, Fatihah ini kita tujukan pada seluruh keluarga besar Pangarsa Abah, wabil khusus Pangarsa Umi beserta para putra putri, cucu cicit serta keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembacaan suratul Fatihah berikutnya kita khususkan khusus kepada hodim-hodim Pangarsa Abah, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Kiai Haji Ahmad Maskur Firdaus Arifin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang serta barokah, dan juga diberikan kekuatan dalam meneruskan perjuangan Pangarsa Guru Agung Pangarsa Abah dan dalam menyebarkan Pondok Pesantren Suryalaya, dan juga para wakil talqin, para mubalik, mubaligo, para pengurus yayasan, para pengurus GMPS, para pengurus LD TKN, para pengurus Ibu Bela dari pusat sampai daerahnya, dan juga para imam khotaman, para pemangku manakib, dan juga kepada kita semua yang hadir di sini dengan doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan serta ketabahan dalam rangka menjalankan tugas dari guru mursyid kita semua. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketiga, Fatihah ini kita doakan untuk kejayaan dan keselamatan agama, bangsa dan negara kita yang tercinta, dan juga kejayaan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan agama, bangsa dan negara kita serta Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya senantiasa dalam keadaan selamat sejahtera serta bertambah kejayaannya. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembacaan suratul Fatihah berikutnya kita khususkan untuk ikhwan wal akhwat yang punya hajat dan niat baik, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat dan niatnya, khususnya kepada pemangku manakib ataupun sahibul bait,
Bapak Ustadz Sahroni dan juga seluruh jamaah Majelis Dzikir Bani Ikhwan, dan juga wabil khusus yang memiliki hajat, diantaranya yang pertama yaitu Muhammad Saad Sabana bin Bapak Sugianto yang saat ini beliau ketemu tahun yang ke-7 di bulan ini. Mungkin kita doakan mudah-mudahan Ananda Saad Sabana, jadi Muhammad Saad Sabana dijadikan anak yang soleh dan mudah-mudahan dijadikan anak yang berguna bagi bangsa, agama dan negara, dan berbakti kepada orang tua. Dan juga yang berikutnya yaitu Muhammad Ibnu Huzaifah yang mudah-mudahan dilancarkan dalam proses belajarnya dan dimudahkan serta diberikan kecerdasan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berikutnya Asma Jakiatu Solehah yang memiliki hajat yaitu mengikuti tes kerja, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diterima di bekerjanya, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang memiliki hajat-hajat khusus yang tidak disebutkan, mudah-mudahan semuanya hajat dikabul, hajat-hajat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita yang hadir di sini dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dikabulkan hajat-hajat baiknya, dan semoga bisa menjalankan ibadah amalia secara istiqomah di tempat ini sehingga menjadi hamba Allah yang selamat dari dunia sampai akhirat. Ala hadiniyah wa kulinatin solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pembacaan surat Al-Fatihah berikutnya masih yang memiliki hajat yaitu Nen Triliana Diah Puspitorini binti Waluyo. Mudah-mudahan hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembacaan surat Al-Fatihah berikutnya kita khususkan untuk ikhwan ataupun akhwat atau kaum pemilik kita yang saat ini sedang sakit, wabil khusus itu yang pertama Pak Edi, yang kedua Mbak Dullah, yang ketiga Quraini binti Sa'il. Mudah-mudahan yang sakit baik yang disebut maupun yang tidak disebutkan di sini, dan mudah-mudahan yang baik yang ada di lingkungan kita ataupun saudara-saudara kita yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan surat Al-Fatihah berikutnya kita khususkan untuk saudara kita yang saat ini sedang hamil. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang hamil baik yang ada di lingkungan kita ataupun saudara kita, mudah-mudahan dalam hamilnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam melahirkannya diberikan kelancaran, selamat yang melahirkan dan selamat yang dilahirkannya. Mudah-mudahan anak yang dilahirkannya jadi anak yang soleh ataupun solehah. Dan juga kita doakan untuk putra-putri kita, mudah-mudahan jadikan putra-putri yang soleh dan solehah, dan dalam menuntut ilmu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sekolah maupun yang pesantren, mudah-mudahan diberikan kecerdasan, diberikan ilmu yang manfaat yang banyak serta barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembacaan suratul Fatihah berikutnya kita khususkan untuk ikhwan ataupun akhwat atau kaum kita serta orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang disebut maupun yang tidak disebutkan di sini. Semoga diampunkan segala dosa-dosanya, diterima iman, Islam, ihsan dan amal ibadahnya, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk almarhumah Ratiah binti Karsa, almarhum Sanudin bin Kadi, almarhum Ajan bin Hawa, almarhumah Latifah binti Sabit, almarhum Ahmad Nadirin bin Kuswandi, almarhum Haji Rohmat bin Sayroji, almarhum Ikhwan bin Hawa, almarhum Sayroji bin Hawa. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sayulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun susunan acara manaqib kita pada malam hari ini sebagai berikut. Pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dilantunkan oleh yang terhormat Bapak Muhilal. Pembacaan tanbih akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Suranto. Pembacaan tawasul akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Toto. Pembacaan mankobah dan doa akan dibacakan oleh Bapak Yanto. Dan hikmat ilmiah akan diisi oleh yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Sahroni. Ditutup sholat Bani Hasim 3 kali. Selanjutnya mari kita ikuti acara manaqib ini dengan penuh hikmat dan hormat. Dimohon agar selama berlangsungnya acara manaqib ini hendaknya kita menghadirkan hati kita untuk zikir hobi saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita. Pada para ikhwan yang sudah diberi kehormatan untuk mengisi acara manaqib ini, dimohon dengan segala hormat agar segera memulainya tanpa dikomentari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikarenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan di dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insaflah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakan atau berbuat tidak senonoh, bersifat angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersifat murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri,
namun itu kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah loh jinawi, namun penduduknya ataupun penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecambuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid, agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Untean mutiara. 1. Jangan membenci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan merubah sikap meskipun disakiti orang, harus menyayangi orang yang membencimu. Pangersa guru almarhum bibarakati Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Syaudillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailar wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin wa syuhada'i wa sholihin wa likulin wa sabiqulin wa ila ruhi abina Adam wa umina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Syaulillahi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal ulama'i rasyidin wal qura'il mukhlisin wal tafsiri wal muhaddisin wassairi sadati subiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyyi wa waliyatin wa muslimin wal muslimatin mimma syarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila simaliha. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى أرواح أهل سلسلة قادرية ونقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان أولياء وسل أعظم كتب العالمين شيخ وحيد أبو القادر جلال قدس واسرة والسيد سابر القاسم جنيد البغدادي والسيد معروف الكرهي والسيد سسير السقطي والسيد حبيب العجمي والسيد حسن بصري والسيد جعفر صادق والسيد يوسف حمداني والسيد أبي أجد المستمي والسيد بهود النقشبندي وحضرة إمام رباني وحضرة سيدنا المكرم سيد عبد الله مبارك بن محمد وحضرة سيدنا المكرم سيد أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآهدين عنهم أشياء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله والرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah yang dikutip dari kitab Uqudul Alifi Manaqibil Jaili dan dari kitab Tahfriful Khatir fi Manaqibis Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakannya manaqib ini, yakni riwayat serta perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada pemangku manaqib, jamaah majelis zikir Bani Ikhwan dan para ikhwan dan akhwat yang hadir di sini. Keselamatan dan keberkahannya semoga dimudahkan rizki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah di antaranya manqobah ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah, setibanya di Madinah beliau langsung ke ruang pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hujrah Syarifah atau ruang yang mulia. Selama 40 hari beliau tinggal atau berdiam di hadapan pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmatnya, sambil menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna bait di bawah ini. Dunubi kamujil bahri bal hiya aksaru kamislil jibali syams jibali syummi bal hiya akbaru walakinaha idal garimi iza afa janahun minal bu'udi bil hiya asghoru. Besar dosaku ibarat gulungan ombak di laut, bahkan lebih banyak. Tinggi setinggi puncak gunung, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan seringan sayap nyamuk, kecil bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait di bawah ini.
fi halatil bu'di ruhi kuntu arsiluha tuqabbalul ardo anna wahya baibati naibati wa hadhihi naubatul asbahi qad hadarat famdud yaminaka kai tuhtahi biha syafati. Kalau jauh dari kekasih, kuutus roh pengganti diri. Ulurkan kini tanganmu kekasih, kan ku kecup sepuas hati untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hatinya, tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati dan diletakkannya pada ubun-ubun Syekh. Allahumma ansur nafahati ridwani alaihi wa amidana bil asraril lati auda'daha ladaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya'i wa qudwatil aswiya'i qutbir robani wal hausus samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mustafa tahhir qulubana min kulli wasfi yub'iduna an musahadatika wa mahabbatika wa amidna ala sunatih wal jama'ati wasyari biha sudurana wa yasir biha umurana wa farij biha humumana wakshif biha humumana waghfir biha dzunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa agsil biha haubatana wangsur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'in li syariati nabiyikal mutassifin bi mahabbatihil muhtadin bihajjihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunatih wa la tahrimna fadla syafa'atih fangsurna fi zumratih wa atba'ihil hurril muhajjalin wa asyahil syabikin wa ashabihil yamin ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qauminal bihaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ta'simu bihablillah wa ta'simu bihablillah wa ta'simu bihablillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama malah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman, Islam, ihsan, diiringi dengan nikmat sehat serta panjang umur, yang sehingga dengan nikmat itulah alhamdulillah pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui jalur Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya dengan guru mursyid kita Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Harapan kita semoga kita mendapatkan kebarokahan dari karomah serta asrar yang telah Allah berikan kepada para guru mursyid kita, sehingga kita senantiasa ada di dalam bimbingannya. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Akhinal kiram wal muhtaram, para kiai, para asatid, wabil khusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua LDTKN Kabupaten Tangerang, Bapak Ustadz Muhid, dan juga para asatid yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Juga yang saya hormati para petugas manaqib, mulai dari pengatur waktu, pemindah acara Bapak Ustadz Ujang, dan juga sampai kepada pembacaan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Bapak Sugianto. Semoga mereka semua senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati para ikhwan, akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari kita mengambil talqin zikir dari jalur Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah melalui jalur Pondok Pesantren Suralaya dengan mursyid Kamil Mukamil Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, tidak lain dan tidak bukan karena kita satu pingin ada di dalam gerbongnya mereka, bukan kita kepingin seperti mereka, karena tidak mungkin. Untuk ukuran kita suatu hal yang sulit bisa berada di posisi para guru-guru kita. Kita hanya bisa menaruh rasa cinta, rasa takzim, mengikuti apa yang guru-guru kita perintahkan. Harapannya kita mah keteng-teng. Kalau mengandalkan dari ibadah kita jauh. Zikir harian kita saja bau masih dikodok melulu, dikodok saja
kadang tidak dilaksanakan gogonya. Padahal itu sudah kewajiban yang oleh guru kita harus kita laksanakan tadi. Sebagaimana tadi tanbih yang dibacakan oleh saudara Alex Suranto, hendaklah laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dah kita ini sama sekali belum sungguh-sungguh. Saya sendiri masih banyak mengkodok zikir. Saya sendiri masih banyak meninggalkan khotaman-khotaman yang padahal perintahnya zikir harian tidak boleh tidak setiap ba'da sholat minimal sesibuk apapun adalah 3 kali. Zikir khotaman setidak-tidaknya semales-malesnya sesibuk-sibuknya 1 minggu sekali. Dah Alek Pak, mana Alek? Ada Alek. Khotaman itu sibuk terus. Syuting melulu. Awas nih kualat, baca tanbih nggak dilaksanakan. Nyuruh orang sungguh-sungguh, nyuruh sendirinya absen melulu, bah. Kacau. Nah kita di situ, maka hanya berharap menaruh rasa cinta dan takzim aja kepada guru kita. Kalau untuk mengamalkan yang sesungguhnya, yang ada di Ukudul Juman aja, itu kan pegangan harian. Banyak yang kita tadi, belum yang amalan TKN Suralaya. Dari jam 1 malam Pak Yanto sampai sholat duha agak tidur, dijamin kalau saya mah nggak kuat Pak Mas. Masya Allah. Maka para jamaah ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, yang penting intinya kita harus berupaya, kita harus sadar bahwa tujuan kita mengambil talqin dzikir Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah adalah satu, untuk berupaya. Kita sadar kita mah bukan lulusan pesantren, bukan lulusan sekolah agama. Sadar itu tidak banyak ilmu pengetahuan agama yang kita miliki. Sadar, tetapi kita ingin menjadi orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nantinya kan kalau suka talqin mayit itu kan ternyata nggak ditanya lulusan pondok mana, nggak ditanya apal kitab berapa kitab, nggak ditanya, tapi siapa pangeranmu, siapa Tuhanmu, itulah Allah ditanya kan. Bener Allah Tuhanmu, goyang Pak Anwas. Dah goyang kayak tadi kan surat Al-Imran, bahwa Allah paling tidak suka, Allah paling benci apabila disekutukan dengan segala sesuatu apapun bentuknya. Nah pada saat kita ditanya siapa pengen Allah Tuhanku, ditanya bener Tuhanmu Allah, rada ngegeder Pak. Kayaknya urusan Pak Yanto aja ngegeder di sini. Bener Tuhanmu saya? Dijawab iya. Wong Tuhan kamu sholat ketika itu yang dipikir es, yang dipikir gerobak susu. Atuh pan kudunya menyambung jasad ke kolbu, kolbu ke ruh, ruh nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita baca Al-Quran pun jasad ke kolbu lepas, apalagi ruh ke Allah lepas lagi aja. Urusan masih disibukkan dengan urusan kita masing-masing.
Dah rasanya ya Pak Toto masih gini baik. Disambungkan Pak Toto. Udah gerobak rusak banget, motor roda 3 lagi minta istirahat, mah istirahatkan saja ya Pak Ustadz Muhid ya. Ulah di pikiran baik. Lagi rusak tadi Pak Ustadz Muhid, gerobak yang warna putih itu. Jadi rada oleng. Insya Allah, bagaimana kita bisa mensinkronkan itu? Jangankan orang yang awam, orang yang belum menerima talqin, yang sudah ditanamkan di dalam kolbunya itu adalah zikrullah. Setiap detak jantung diisi dengan nama Allah, mengingat Allah, itu saja masih meleset terus Pak Haji. Nah, padahal pan itu latihan. Makanya zikir khofimah tidak ada hitungannya. Di mana saja al-maghfurah kayak jajan mah. Di mana saja, sedang apa saja, apapun yang kamu lakukan, jangan pernah lepas dari kolbu kita mengingat Allah, dari jantung, detak jantung kita diisi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu di latihan bertahun-tahun masih meleset terus. Apalagi yang enggak. Apalagi yang enggak, atau kan lebih molos. Yang dagang mah tetap saja memikir dagangan. Yang kerja mah masih aja ke bawah-bawah urusan kerja di pabrik. Apalagi model kayak Alek yang lagi bikin proyek, kepikiran di sini, zikir Allah, 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 tapi kepikiran itu miring. Berapa ukurannya? Harus dipotong bagaimana? Kagak jadi. Itulah yang sulit para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, kan terus gitu. Jangan model kayak anak saya, jatuh kagak bangun-bangun malah lari. Tertanam di hati kita, tertanam di dalam kolbu kita, tertanam dalam detak jantung kita kalimat Allah, Allah terus. Dan kita saja masih sulit, apalagi yang awam. Tetapi tujuannya apa? Supaya kita memang itulah kita. Terus gimana? Ya nggak apa-apa, emang begitu kata Al-Maghfurah. Ya nggak apa-apa, emang kelas kita tuh gitu Pak Ujang. Kelas kita segitu. Tapi kan bagus. Artinya tadi kita ini orang yang awam, tidak bisa baca kitab, tidak bisa lulusan pondok, gila, orang gila kita itu. Tetapi sadar kalau kita gila dan kita ingin memperbaiki diri, mencantelkan diri kita kepada para wali-aulia Allah. Lah kalau nggak dicantelkan kepada para aulia Allah, kan nyantelnya ke artis, bahaya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya seperti itu. Tujuannya kita menerima talqin dzikir melalui jalur thariqah Qadiriyah Naksabandiyah adalah untuk meneliti diri kita, meneliti kondisi diri kita, baik itu dalam kondisi baik atau kondisi buruk. Kalau kondisi buruk, segera sadarkan diri kita, perbaiki, diganti dengan sifat yang baik. Kadang kan kita sombong nggak sadar, kita riya nggak sadar, kita sum'ah nggak sadar, kita pelit nggak sadar. Kayak Alek pelit, ngakunya keloman. Dermawan. Mana Alek nih? Mana nih Alek? Lek ngaji ngumpet ya? Hah? Oh ada.
Kan begitu Pak. Untuk mengetahui kondisi diri dan kita tahu cara memperbaikinya itu ihsan. Nah kalau kita sombong ya sadari Gusti dah alek kelas alek sombong, sepeda ge butut, mau apa yang disombongkan. Kalau orang kaya sombong mah mending ada yang disombongkan, orang miskin sombong kan susah. Ganti dengan sifat tawadhu, rendah di diri. Datang masa pelit kita, datang masa kepelitan kita, kikir, ganti dengan sifat dermawan. Dah kita mah sifatnya nggak punya melulu. Kata Gus Bah, jangan jadi orang mental peminta-minta, tapi jadi mental dermawan. Atau nggak nunggu kaya kan? Yang penting kita mau mengeluarkan harta kita seberapapun. Punya gaji seminggu 100.000, keluarkan 5.000 untuk beli es, kasihkan anak yatim, anak kecil, dan gitu. Dan kita mah punya gaji seminggu 100.000 kayak dikempet baik, nggak punya. Sifat rasa seperti itu jangan tertanam di dalam diri kita, jangan sampai ada di dalam diri kita. Karena kata Allah, anna inda dzanni abdi, bahwa aku cek Allah ada di dalam sangkaan seorang hambaku. Nek hambaku kok merasa miskin, merasa susah, merasa orang duit, ya itu dikasih susah saja. Punya berapapun masih merasa nggak punya. Tapi kalau syukur seberapapun yang ada kita syukuri, alhamdulillah, merasa ada, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan bagaimana sangkaan kita? Sangkaan kita ngerasa ada, ngerasa cukup ya dikasih cukup, ngerasa kurang ya dikasih kurang. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang tidak mudah. Maka yang disebut manakib itu adalah mankop, satu perjalanan yang sulit. Sebenarnya bukan sejarahnya saja yang gitu, sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi lebih kepada bagaimana perjuangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, bagaimana perjuangan Syekh Ahmad Syaibul Wafatadul Arifin untuk mencapai ke tingkat itu. Prihatinnya kan luar biasa, naik turun gunung, batu yang terjal, puasa bertahun-tahun. Dan kita mah puasa 3 hari kita gak kuat. Tuan Syekh Abdul Qadir mah 3 tahun hidup di hutan tidak ketemu nasi. Urusan Alek mah udah koit tuh mah urusannya. Kan kesulitan seperti itu di dalam untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita bisa ambil ilmunya, manfaatnya. Bagaimana sih perjuangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, bagaimana perjuangan Syekh Ahmad Syaibul Wafatadul Arifin di dalam mencapai pangkat di sisi Allah yang demikian. Ternyata seperti itu. Belajarnya lama, tirakatnya lama, riyadhahnya lama, baru bisa mencapai. Nah kita belajar kagak pernah, tirakat kagak kuat, riyadhah ogah, angel. Maka yang pertama di dalam kitab Minah Usaniyah disampaikan bahwa tidak benar seorang murid yang berkehendak untuk mencapai suatu kedudukan yang lebih tinggi tanpa meninggalkan perbuatan yang mubah.
Katanya kan kita ngaku murid nih, Pak Ujangnya. Jangan sok gini doang. Murid mah teu boga naon, teu bisa naon-naon, ulah itunya doang. Tapi ini kata kitab Minahusaniyah, seorang murid yang mau mencapai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru kelas murid loh ini, harus mampu meninggalkan yang mubah di dalam agama. Yang mubah saja disuruh meninggalkan. Dan kita waduh, Masya Allah. Maka tidak mungkin bisa seorang murid itu naik pangkatnya, naik kedudukannya menurut Allah Subhanahu wa taala kalau masih mengerjakan sesuatu yang mubah. Kan sebenarnya kalau kita bukan haram, bukan makruh, ya kan? Jalanin saja. Yaitu sementara kalau kita ingin menaikkan pangkat kita, gitu, itu harus kita tinggalkan. Masya Allah. Maka mau tidak mau, seorang murid apabila mau menaikkan derajat pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harus mampu meninggalkan perkara yang mubah. Itu saja dulu, yang mubah-mubah aja dulu. Aduh, Masya Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja dululah, karena juga saya udah lapar. Saya udah lapar, nanti kemalaman nasinya dingin. Mudah-mudahan ini mah kagak ceramah, kagak tausiah, kagak mauidzatul hasanah, dan juga tidak hikmah ilmiah. Ini cerita bagaimana kita sama-sama, kita ini sama-sama orang yang gila tapi sadar bahwa diri kita ini gila, pengen sembuh, itu saja. Kita sadar bahwa kita ini bukan santri, kita bukan ahli ilmu, tetapi kita ingin berada di dalam gerbongnya para ahli ilmu, para ahli-ahli Allah. Itu saja. Dengan jalan bagaimana kita menanamkan kecintaan kita, bukti cinta kita kepada para aulia Allah, kepada wali Allah, ya salah satunya seperti ini: baca manakibnya, baca kitabnya, baca, laksanakan perintahnya. Itu saja. Bila taufik wal hidayah. Astaghfirullah biqouli bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasbih. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja silahkan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Allahumma salli ala nabiyil hashimi
محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي